Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu peribadatan kita kepada Allah yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan di dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyatakan bahwa ibadah ini kalau dilakukan oleh kita 1 jam saja, itu nilainya melebihi ibadah 40 tahun. Apa itu? Ternyata ibadah yang dilakukan 1 jam saja punya nilai setinggi itu adalah bergaul dengan sesama, menjalin hubungan baik dengan lingkungan. Jadi kehidupan kita sehari-hari bertatap muka, bertegur sapa dengan lingkungan itu punya nilai ibadah yang luar biasa. Rasul menyatakan, jika kalian sabar hidup bersama dengan orang-orang 1 jam, maka nilainya melebihi ibadahnya seorang 40 tahun yang dilakukan sendirian. Artinya apa? Kalau kita melihat pesan moral yang disampaikan Rasul ini, sebenarnya Rasul menginginkan atau Allah menginginkan kita hidup ini harus turun ke lapangan, bergaul bersama dengan lingkungan, bangun alam ini, ciptakan kemaslahatan demi kemaslahatan, ciptakan kemanfaatan demi kemanfaatan. Orang yang mampu menciptakan kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu didudukkan oleh Rasul sebagai orang yang paling tinggi. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu orang yang bisa menebarkan kemanfaatan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, kita hidup ini ternyata tidak semata-mata disuruh untuk asik di tengah malam saja, untuk kita bertegur sapa dengan Allah di kesunyian malam. Tidak sekedar asik di atas sajadah kita saja, untuk kita meneteskan air mata ketika kita sujud di atas sajadah. Ini juga penting untuk kita lakukan agar hati kita itu punya keterpautan dengan Al-Khaliq, punya keterpautan dengan yang maha menciptakan ini, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menuntut lebih dari itu. Tuntutan Allah yang jauh lebih besar ternyata adalah turun kita ke lapangan, jalani kehidupan dengan normal, bergaullah dengan sesama, bangun kerukunan di antara kita, bangun saling menghargai, kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, bertegur sapa dengan baik. Ini punya nilai yang jauh lebih besar. Bahwa
boleh jadi tahajud kita itu kalah dengan ketika kita bisa bertegur sapa dengan baik, saling menghormati satu sama lain. Bahkan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dengan segala kehusuannya, ketika kita masih belum bisa hidup rukun dengan tetangga kita, maka ibadah kita itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Haji kita, puasa kita itu tidak ada artinya sama sekali ketika kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita. Kenapa demikian? Ternyata memang hidup bersama ini membutuhkan persiapan yang lebih berat, persiapan yang lebih matang, karena ini cukup berat. Timbulnya perselisihan, timbulnya ketegangan satu sama lain, itu karena kita saling bergaul. Kalau menginginkan hidup yang aman, nyaman, maka kita hidup sendiri saja. Maka kita akan selamat. Akan tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Karena yang model seperti ini, itu wilayahnya malaikat. Dan manusia tidak diciptakan seperti malaikat. Manusia diciptakan untuk hidup bersama. Oleh karenanya, kemudian ini ada satu ungkapan di dalam Al-Quran itu, ada kata sabar diungkapkan berkali-kali, ada 2 kali berturut-turut. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Isbiru, menggunakan fi'il amar, yang bermakna isbiru, sabar. Itu maknanya tunggal. Sabar menghadapi apa? Ini sabar menghadapi kemaksiatan. Orang itu kalau tidak sabar, dia akan cenderung masuk ke dalam kemaksiatan. Maka menghadapi kemaksiatan, menghindari kemaksiatan itu dibutuhkan kesabaran. Sabar menghadapi perintah Allah untuk beribadah itu dibutuhkan kesabaran. Sabar menghadapi musibah, kesulitan-kesulitan, itu juga dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Akan tapi yang digunakan oleh Allah redaksinya itu menggunakan kata isbiru. Dalam arti dia berlaku tunggal. Ayat ini kemudian disusul dengan ungkapan wasabiru. Artinya sabar juga, perintah sabar. Tapi redaksinya Allah menggunakan redaksi musyarakah, artinya saling. Ini apa? Ini bukan sabar menghadapi ibadah, sabar menghadapi kehidupan bersama. Ini kita harus saling. Wasabiru itu redaksinya saling. Kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga hak-hak dan kewajiban, saling mendudukkan orang pada tempat yang semestinya, tempat yang terhormat. Kita diperintahkan untuk sabar, saling. Ada perintah, ada keterkaitan. Dan yang ketiga, ada ungkapan kemudian, warobitu. Robit itu artinya mengikat hubungan. Ini juga menggunakan redaksinya musyarakah, artinya ada perintah untuk saling. Mengikat hubungan baik itu harus tumbuh di antara kita. Bukan tumbuh dari satu orang saja, tapi semuanya. Maka warobit itu harus dibangun. Kita saling. Bagaimana bisa tumbuh seperti itu? Hargai semua orang pada tempat yang terhormat, karena sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang terhormat. Yang menarik, kehormatan manusia itu Allah tidak meletakkan karena agamanya. Bukan karena dia orang Islam kemudian dia terhormat. Bukan karena dia orang beriman kemudian dia terhormat, tidak. Tapi kehormatan itu didudukkan oleh Allah, ditempatkan karena dia manusia.
Apapun agamanya, selama dia manusia, maka dia terhormat dan kita wajib menghormati. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah muliakan, aku telah dudukkan pada tempat yang terhormat. Siapa itu? Bani Adam, manusia. Tak peduli apakah dia Islam atau enggak Islam, siapapun orangnya, selama dia manusia, dia wajib kita dudukkan di tempat yang terhormat. Begitu kita merendahkan derajat manusia dengan alasan apapun, sesungguhnya yang kita rendahkan bukan manusia itu, akan tapi Allah yang telah mendudukkan manusia pada tempat yang terhormat. Mari kita dudukkan semua orang pada tempat yang terhormat. Jangan kita rendahkan dengan alasan-alasan yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, tidak disebutkan oleh Allah. Bahwa orang yang patut untuk kita musuhi bersama itu adalah perilaku kezaliman. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Yang zalim itu bisa dilakukan oleh umat Islam, bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya siapapun yang melakukan sebuah kezaliman, itulah musuh kita. Tapi siapapun orang yang menebarkan kebaikan, dia adalah saudara kita, dia yang harus kita dudukkan pada tempat yang terhormat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan hubungan, untuk mengikat hubungan baik satu sama lain, itu Allah menggunakan redaksi rabitu, ada tuntutan untuk saling. Maka kita harus mendudukkan orang pada tempat yang terhormat dan orang harus mendudukkan kita pada tempat yang terhormat. Hubungan yang seimbang inilah yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika kita mampu membangun kehidupan bersama dengan saling menghargai, saling menghormati, apapun yang kita lakukan, meskipun sekedar bertegur sapa, sesungguhnya dia memiliki nilai ibadah yang melebihi nilai ibadah kita waktu sujud, waktu rukuk. Sekali lagi, Rasul mengatakan dengan sangat ekstrim, ibadah yang berbentuk hubungan baik yang kita ciptakan dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah kehidupan bersama ini menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan jauh lebih baik dibanding ibadahnya orang seorang saja selama 40 tahun. Luar biasa sekali. Mari kita bangun kerukunan kita ini, jangan sampai dicederai kerukunan ini, apalagi hanya dengan alasan-alasan yang sangat sepele. Hanya perbedaan pilihan politik yang sama sekali tidak menyangkut keimanan kita. Kemudian kita sampai tidak bertegur sapa, merendahkan satu sama lain. Ini sebuah kerugian yang luar biasa, karena yang kita korbankan justru keimanan kita. Mari kita bangun kehidupan yang damai, kehidupan, karena ini perintah agama. Memang untuk itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan membekali kesabaran, dan Allah mengungkapkan dua kalimat yang berturut-turut, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, baru bisa warabitu. Untuk membangun kehidupan kita harus punya bekal sabar di dalam melaksanakan ibadah, tapi juga sabar di dalam membangun kehidupan bersama, mendudukkan orang pada tempat yang semestinya, yaitu tempat yang terhormat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma as'aluka khaira hadzal yawmi kullihi ajilihi wa ajilihi min kulli ma na'lamu wa ma la na'lamu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.